Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada hari ini kita akan belajar bersama mengenai anatomi panggul atau biasa kita sebut sebagai pelvis. Sebelum kita memasuki apa saja bangunan yang ada di dalam anatomi pelvis, kita review kembali beberapa istilah di dalam anatomi. Yang pertama, kiri dan kanan. Kita akan menyebutkan dextra untuk kanan dan sinistra untuk kiri. Kemudian bagian depan kita sebut anterior dan bagian belakang kita sebut posterior. Kemudian bagian atas kita sebut superior dan bagian bawah kita sebut inferior. Baik, selanjutnya adalah tulang penyusun panggul atau tulang penyusun pelvis. Pelvis terdiri dari 3 tulang utama, yaitu 2 os coxae. Ini adalah os coxae. Kemudian 1 os sacrum dan bagian bawah adalah os coccygeus. Ya, bagian yang paling bawah ini disebut sebagai os coccygeus. Jadi tulang panggul atau pelvis terdiri dari 3 bangunan utama, yaitu 2 os coxae, ya, os coxae dextra dan os coxae sinistra, 1 os sacrum dan 1 os coccygeus. Selanjutnya adalah os coxae. Os coxae terdiri dari 3 tulang utama, yaitu os ilium atau disebut sebagai tulang usus, os isium atau disebut sebagai tulang duduk, dan os pubis. Baiklah, kita lanjutkan kembali. Tadi os coxae yang terdiri atas os ilium, os isium, dan os pubis akan bermuara pada satu yang disebut sebagai acetabulum. Ya, jadi bagian ini disebut sebagai acetabulum. Selanjutnya kita akan memasuki bangunan dari os ilium. Ya, ini adalah os ilium. Apa saja bangunannya? Yang pertama adalah bagian ini disebut sebagai ala os ilii. Kemudian bagian tebal ini disebut sebagai crista iliaca. Kemudian bagian menonjol yang paling atas depan ini disebut sebagai spina iliaca anterior superior. Yang ini disebut sebagai spina iliaca anterior inferior. Pada bagian belakang ada juga tonjolan kecil yang disebut sebagai spina iliaca posterior superior. Dan di sebelah sini ada disebut sebagai spina iliaca posterior inferior. Kemudian bagian ini disebut incisura ischiadica major. Dan ini disebut sebagai linea arcuata. Ini adalah linea arcuata dextra dan linea arcuata sinistra yang akan membentuk atau membagi pelvis mayor dan pelvis minor. Selanjutnya adalah bangunan pada os isium atau tulang duduk. Ini tulang duduknya. Apa saja bangunannya? Yang pertama adalah korpus. Jadi kalau kita bilang korpus, maka korpus adalah badan. Maka bagian mana yang dipegang adalah keseluruhan dari bagian itu. Maka ini yang disebut sebagai korpus. Os isium. Kemudian selanjutnya adalah ramus superior os isium, ramus inferior os isium.
Kemudian incisura ischiadica minor. Yang ini adalah incisura ischiadica minor. Kemudian ada tonjolan di bagian ini disebut sebagai spina ischiadica. Kemudian bagian yang tebal ini disebut sebagai tuber ischiadicum. Selanjutnya adalah os pubis. Jadi bagian ini disebut sebagai os pubis. Os pubis terdiri dari korpus atau badannya, kemudian ramus superior os pubis. Ramus adalah batas atas, kalau itu superior adalah atas. Kemudian ramus inferior os pubis yang membentuk sudut yang disebut sebagai arcus pubis. Kemudian yang terakhir adalah symphysis pubis. Kemudian lubang ini, lubang besar bernama foramen. Ini disebut sebagai foramen obturatorium. Foramen obturatorium. Baik, selanjutnya adalah os sacrum. Ini, bangunan ini disebut sebagai os sacrum. Apa saja bangunan yang terdapat pada os sacrum? Yang pertama adalah facies pelvica. Facies pelvica adalah bagian ini. Selanjutnya adalah os coccygeus. Ini adalah os coccygeus, ya, atau biasa disebut sebagai tulang ekor yang terdiri atas 3 sampai 5 os vertebra yang tergabung, di mana di dalam persalinan ujung tulang tersebut akan terdorong ke dorsal atau ke bagian belakang sehingga memperlebar jalan lahir, yaitu pintu bawah panggul. Selanjutnya adalah persendian atau persendian pada pelvis atau kita sebut sebagai articulatio pelvis. Pelvis memiliki 3 persendian, yaitu yang pertama ada articulatio sacroiliaca. Jadi persendian yang menghubungkan antara os sacrum dan os ilium, yaitu antara os sacrum dan os ilium. Maka ini yang disebut sebagai articulatio sacroiliaca. Jadi os pelvis memiliki 2 articulatio sacroiliaca. Selanjutnya articulatio sacrococcygea, yaitu persendian yang menghubungkan antara os sacrum dan os coccygeus, antara os sacrum dan os coccygeus. Maka ini, bagian ini disebut sebagai articulatio sacrococcygea. Yang terakhir adalah symphysis pubis, yang menghubungkan antara coxae kanan atau coxae dextra dan coxae sinistra, yaitu symphysis pubis. Baik, untuk selanjutnya adalah ligamen yang ada di pelvis. Pelvis memiliki kurang lebih ada 7 ligamen yang ada atau yang meliputinya. Yang pertama adalah ligamentum sacroiliaca. Jadi ligamen yang menghubungkan antara os sacrum, ya, os sacrum dengan os ilium. Jadi ini yang disebut sebagai ligamentum sacroiliaca. Yang kedua, ligamentum sacrospinosum. Ligamen yang menghubungkan antara sacrum dengan spina. Tadi spina adalah tonjolan kecil, ini ada tonjolan kecil, kemudian ini sacrum. Maka yang menghubungkan ligamennya disebut sebagai ligamentum sacrospinosum. Yang ketiga adalah ligamentum sacrotuberosum.
yaitu ligamen yang menghubungkan antara sakrum dengan tuber. Ini sakrum, tuber adalah bagian bawah, maka ligamennya adalah yang ini. Jadi ligamen yang menghubungkan antara sakrum dengan bagian tuber. Maka yang ini disebut sebagai ligamentum sacrotuberosum. Selanjutnya ligamentum pubicum, berarti ligamen yang ada di sini. Kemudian ada ligamentum sacrococcygeum, berarti ligamen yang menghubungkan antara os sakrum dengan os coccygis. Maka ligamennya ada di sini, yang kecil ini disebut sebagai ligamentum sacrospinosum. Kemudian ada ligamen yang di sini, ini disebut sebagai ligamentum inguinal. Jadi ini disebut sebagai ligamentum inguinalis. Yang terakhir adalah membrana obturatorium. Tadi ini adalah foramen obturatori. Kemudian ada membrannya. Maka membrannya disebut sebagai membrana obturatorium. Baik, untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai pintu atas panggul dan pintu bawah panggul. Sebelumnya pintu atau cavum pelvis itu akan dibagi menjadi dua. Siapa yang membagi? Yang membagi adalah linea terminalis. Apa itu linea terminalis? Linea terminalis adalah linea arcuata dextra dan linea arcuata sinistra. Ini disebut sebagai linea terminalis. Jadi linea terminalis ini akan membagi pelvis menjadi pelvis mayor dan pelvis minor. Ya. Ini pelvis minor, yang bagian atas adalah pelvis mayor. Pelvis mayor disebut juga sebagai spuria atau false pelvis. Di mana itu dia di bagian atas atau di sebelah kranial yang berisi organ abdomen. Sedangkan bagian bawah ini disebut sebagai pelvis minor atau vera atau true pelvis yang berada di sebelah kaudal yang berisi organ reproduksi yang nantinya membentuk jalan lahir. Jadi tadi cavum pelvis akan dibagi dua oleh linea terminalis menjadi pelvis mayor bagian atas yang berisi rongga abdomen dan bagian bawah yaitu pelvis minor yang berisi organ reproduksi dan penentu jalan lahir. Sedangkan di pelvis minor, ya, pelvis minor itu tadi adalah bagian bawah sini, itu ada dua pintunya, yaitu yang pertama adalah pintu atas panggul, yang kedua adalah pintu bawah panggul. Apa saja batasan dari pintu atas panggul? Pintu atas panggul atau disebut juga adytus pelvis atau juga biasa disebut inlet atau disebut juga apertura pelvis superior yang berbentuk oval, bulat oval yang dibatasi oleh promontorium dan kedua linea arcuata. Ya, jadi ini adalah pintu atas panggul yang berbentuk bulat ya atau oval ini. Batasannya adalah promontorium dan linea arcuata dextra dan sinistra. Ini adalah pintu atas panggul. Sedangkan pintu bawah panggul, saya balik. Oke. Atau yang biasa disebut sebagai outlet atau disebut sebagai exitus pelvis atau apertura pelvis inferior, dia berbentuk belah ketupat yang terdiri dari arcus pubis. Ingat, arcus pubis adalah ramus inferior os pubis yang membentuk sudut, ini disebut arcus pubis.
Kemudian ujung kaudal os koksigis. Ujung kaudal berarti batas paling pojok, paling bawah dari os koksigis itu disebut sebagai ujung kaudal os koksigis. Serta tuber isiadica dextra dan tuber isiadicum sinistra. Maka jika kita tarik garis, bentuknya seperti belah ketupat. Ini adalah exitus pelvis atau pintu bawah panggul. Oke, tadi kalau dari atas ini adalah pintu atas panggul, yang bawah ini adalah pintu bawah panggul atau exitus pelvis. Untuk selanjutnya adalah muskulus di dalam pelvis. Sebetulnya muskulusnya banyak, tetapi yang kita kenal cukup 3 muskulus ini yang bisa kita tunjukkan. Pada pelvis mayor ada 3 muskulus utama, yaitu muskulus psoas mayor, muskulus psoas minor, dan muskulus iliacus. Baik, saya dekatkan. Bagian ini disebut sebagai muskulus psoas minor dari vertebra ya, menuju ke ligamentum inguinal. Kemudian ada muskulus psoas mayor dari vertebra menuju ke femur. Kemudian ada muskulus iliacus, yaitu muskulus yang meliputi daerah ilium. Baik, berikutnya adalah muskulus pada pelvis minor. Muskulus pada pelvis minor ada beberapa juga. Yang pertama adalah ini yang disebut sebagai musculus piriformis. Bagian paling atas adalah musculus piriformis. Selanjutnya yang merah ini adalah musculus obturatoris externa, musculus obturatoris interna. Di antaranya ada musculus gemellus superior. Ini adalah musculus gemellus superior, yang di bawah ini adalah musculus gemellus inferior. Sedangkan ini paling bawah adalah namanya musculus quadratus femoris. Musculus quadratus femoris. Saya ulang sekali lagi, saya bacakan secara berurutan saja biar mudah ya. Yang paling atas adalah musculus piriformis. Ya, yang ini paling atas musculus piriformis. Yang bawahnya adalah musculus gemellus superior. Yang merah kecil bernama musculus obturatoris interna. Yang ini musculus obturatoris externa. Yang bawahnya musculus gemellus inferior. Dan yang terakhir musculus quadratus femoris. Baik, untuk selanjutnya adalah diafragma pelvica. Apa itu diafragma pelvica? Diafragma pelvica itu adalah bagian yang membagi panggul menjadi rongga panggul utama dan perineum. Itu disebut sebagai diafragma pelvica. Diafragma pelvica terdiri dari 2 bagian besar, yaitu bagian muscularis atau kita sebut sebagai pars muscularis, dan bagian membranacea atau pars membranacea. Bagian muscularis atau pars muscularis itu terdiri dari 2 muskular utama, yaitu muskular atau musculo levator ani dan musculo coccygeus. Bagian musculo levator ani terdiri dari 3
muskulus, yaitu musculus puborectalis, musculus pubococcygeus, dan musculoiliococcygeus. 3 muskulus ini yang disebut sebagai musculus levator ani, yaitu puborectalis, pubococcygeus, dan iliococcygeus. Jadi bagian muskular dari diafragma pelvis itu terdiri dari 2 muskulus, yaitu muskulus levator ani dan muskulus coccygeus yang bagian bawah yang berwarna ungu. Nah, muskulus levator ani itu terdiri dari 3 muskulus, yaitu muskulus puborectalis, muskulus pubococcygeus, dan yang berwarna kuning yang disebut musculoiliococcygeus. Sedangkan yang berikutnya adalah pars membranacea, yaitu antara musculus pubococcygeus dextra dan sinistra itu terdapat celah yang berbentuk segitiga yang disebut sebagai hiatus urogenital. Jadi hiatusnya yang ini adalah uretra hiatus, vaginal kanal, rektal hiatus. Jadi bagian segitiga itulah ya, kalau ini tumpuk 3 ini jadi bagian ini itu yang disebut sebagai hiatus urogenitalis, atau itu adalah pars membranacea dari diafragma pelvis. Ya, saya ambil bagian bawahnya sebentar. Nah, jadi tampaknya seperti itu. Bagian yang segitiga itu yang disebut sebagai pars membranacea atau hiatus urogenital. Oke, mungkin lebih jelas yang ini ya. Selanjutnya, ini adalah bagian perineum. Ini perineum jika tampak dari depan, kemudian kita belah, maka akan tampak seperti ini. Ini adalah bagian perineum, gitu ya. Ini anus, ini adalah bagian dari nanti bagian dari vagina masuk dalam, gitu ya. Kalau ini adalah bagian dari anus. Baik, perineum itu terdiri dari 2 regio, yaitu yang bawah kita sebut sebagai regio analis, yang atas adalah regio urogenital. Ada uro, ada genital, maka yang bagian atas ini disebut sebagai urogenital, yang bawah adalah regio analis. Di dalam regio analis ada 1 muskulus utama yang meliputinya atau mengelilinginya, yang disebut sebagai musculus sphincter ani externus, ya, musculus sphincter ani externus. Sedangkan pada regio urogenital itu ada 3 muskulus utama, yaitu yang pertama musculus bulbocavernosus, yaitu muskulus yang meliputi ini disebut musculus bulbocavernosus. Kalau yang miring ini namanya musculus ischiocavernosus, sedangkan yang mengarah ke kanan dan ke kiri ini disebut musculus transverse perinei. Saya ulang, musculus sphincter ani externus, musculus yang mengelilingi bagian atas bulbocavernosus. Kemudian yang pinggir ini bernama musculus ischiocavernosus, dan yang ini namanya musculus transverse perinei. Baik, yang terakhir di dalam panggul adalah saya akan mengenalkan bidang Hodt di dalam panggul atau di dalam pelvis. Apa itu bidang Hodt? Bidang Hodt adalah bidang bayang, gitu ya. Jadi bayang artinya tidak nyata bidangnya, digunakan untuk menentukan seberapa jauh penurunan bagian janin masuk ke dalam kafum pelvis. Jadi besok kalian akan belajar mengenai bagaimana kepala janin akan turun memasuki bidang panggul. Nah, bidang turun itulah yang disebut sebagai bidang Hodt. Oke, jadi
Ini adalah bidang bayangnya. Nah, apa itu HOT1? HOT1 batasannya adalah pintu atas panggul. Apa itu batasan pintu atas panggul? Yaitu promontorium, ya, dan tepi atas simfisis, ya, serta linea terminalis tadi. Itu adalah bidang HOT1. Sedangkan bidang HOT2 adalah sejajar HOT1 setinggi tepi bawah simfisis pubis. HOT3 sejajar HOT1 setinggi spina ischiadica. Di sini ada spinanya, maka dia akan setinggi. Itu adalah HOT3. Sedangkan HOT4 adalah sejajar HOT1 tapi bidangnya ada di ujung os koksigis. Ya, jadi bidang inilah yang disebut sebagai bidang HOT. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait pelvis. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.